Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah Ta'ala masih berikan kepada kita kesempatan dan beragam kemudahan serta taufik darinya sehingga kita bisa berkumpul kembali di majelis ini melanjutkan pembahasan kitab Nawaqidul Islam yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dan insyaallah malam hari ini kita masuk kepada pembatal yang ke-9. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, At-tasi'u man i'taqada anna ba'dhan nasi yas'ul khuruju an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wasi al-Khadir al-khuruj an syari'ati Musa alaihi salam fahuwa kafir. Barang siapa yang meyakini bahwa sebagian manusia boleh atau tidak wajib mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ia boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang terjadi kepada keluarnya Nabi Khidir dari syariat Nabi Musa alaihi wassalam. Maka keyakinan seperti ini adalah keyakinan kekufuran. Dan siapa yang meyakini ada sebagian orang boleh tidak ikut syariat Nabi, maka ini adalah keyakinan kekufuran, pembatal keislaman. Sebagaimana yang kita yakini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah Nabi dan Rasul terakhir. Tidak ada Nabi lagi yang diutus setelahnya. Ya, tidak ada Nabi dan Rasul baru yang diutus setelahnya. Dan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini telah Allah Ta'ala sempurnakan untuk seluruh umat sejak diutusnya beliau sampai akhir zaman. Oleh karenanya tidak ada satu celah pun di satu waktu pun seseorang diberikan kesempatan untuk keluar dari syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Syekh Shalih Fauzan hafizallahu ta'ala menegaskan, la syakka anna Allah subhanahu wa ta'ala ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ilan nasi kafah. Tidak diragukan lagi bahwa Allah Ta'ala telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada manusia seluruhnya, Arabihim wa ajamihim, baik ia dari bangsa Arab ataupun non-Arab. Kitabiyihim wa ummiyihim,
kepada ahlul kitab maupun yang tidak menerima kitab. Wa ila tsaqalain al-jinni wal insi, dan juga kepada dua golongan makhluk yaitu jin dan manusia. Maka Allah Ta'ala mewajibkan kepada seluruh makhluk baik dari golongan jin maupun manusia untuk mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah keistimewaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassa." Dahulu Nabi itu diutus hanya pada kaumnya saja, khusus untuk kaumnya saja. Wa bu'itsu ilan nasi ammah, sementara aku diutus kepada manusia secara umum, semuanya, tidak pada kaumnya saja. Kalau hanya kaumnya saja mungkin hanya bangsa Arab saja, tapi ini kepada seluruh manusia secara umum. Bahkan bukan hanya manusia, termasuk juga dari golongan jin. Makanya disebutkan di dalam surah Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhira." Dan tidaklah kami mengutusmu melainkan seluruhnya, melainkan untuk manusia seluruhnya, basyiran wa nadhira, sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Dalam surah Saba ayat 28. Dalam surah Al-Anbiya ayat 107, Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Seluruh alam, ya, ini alam yang alam manusia atau alam jin? Ya. Bahkan Allah Ta'ala berfirman tentang orang Yahudi dan kaum Yahudi dan Nasrani. Alladzina yattabi'una ar-rasul an-nabiy al-ummiy alladhi yajidunahu maktuban indahum fit Taurat wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yadh'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nura alladhi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Digambarkan di sini bahwa orang-orang yang mengikuti Rasul, maksudnya di sini Nabi Muhammad SAW, Nabi yang ummi, yang mereka dapati itu tertulis di sisi mereka dalam Taurat maupun Injil. Jadi bagi dalam Taurat dan Injil pun sudah dikabarkan tentang Nabi Muhammad SAW, yang ia memerintahkan kepada mereka kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran, menghalalkan bagi mereka perkara-perkara yang baik dan mengharamkan atas mereka perkara-perkara yang buruk. Ya. Maka barang siapa di antara golongan Yahudi dan Nasrani, ahlul kitab, yang mereka beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga mendukungnya, menolongnya, lalu mereka mengikuti cahaya yang diturunkan bersamanya, maksudnya Al-Quran, ulaika humul muflihun, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Oleh karenanya, meskipun ya, kaum Yahudi dan Nasrani, mereka ini dikenal dengan istilah ahlul kitab, mereka kaum yang pada mereka ada Alkitab yang diturunkan kepada mereka, Taurat dan Injil, ajaran yang dibawa oleh Nabi terakhir, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh lagi mereka bersikukuh, ya, berpegang kepada ajaran yang telah disampaikan pada mereka dari nabi-nabi terdahulu. Oleh karenanya Rasulullah SAW kemudian bersabda, la yasma'u bi
sallallahu alaihi wasallam, ya. Tsumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi. Kemudian ia meninggal dalam keadaan tidak beriman dengan risalah yang aku bawa. Ya, mereka bersikukuh berpegang kepada risalah Nabi Musa, bersikukuh berpegang dengan ajaran Nabi Isa, tapi tidak beriman kepada risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad, illa kana min ashabin nar, kecuali ia bahkan bagi para ahlul kitab. Ya. Pada suatu ketika Rasulullah SAW pun pernah melihat umat dari Taurat, tidak seluruhnya, hanya selembar saja, selembar Taurat saja. Ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amutahawwikuna ya ibnal Khattab?" Apakah engkau termasuk orang yang bingung, wahai Ibnul Khattab? Masih bingung gitu, sampai masih pegang-pegang Taurat. Ya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Lau kana akhi Musa," jikalau saja saudaraku Nabi Musa hayyan, masih hidup, ma wasi'ahu illa tibai, maka ia pasti akan mengikuti risalahku. Kalau masih hidup pasti ikut risalahku. Lalu ngapain masih pegang-pegang Taurat? Ditegur dengan keras oleh Rasulullah SAW, sampai kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, "Radina billahi rabba." Kami ridha Allah Ta'ala sebagai Rabb, wa bil islami dina, dan Islam sebagai agama, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah, dan ridha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Ya. Dan keridhaan ini, ridhonya seorang yang beriman, tentunya ia akan memilih untuk mengikuti ajaran Rasul yang ia ridhoi. Ia ridho kepada Nabi Muhammad SAW, maka ia akan ikut kepada petunjuk Nabi SAW. Bahkan Allah Ta'ala mengambil janji, mengambil sumpah dari para nabi, bahwa jika Nabi Muhammad SAW diutus dan salah satu di antara mereka masih hidup, maka mereka harus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ini sudah. Jadi para nabi itu sudah diambil sumpahnya. Jika ada di antara kalian yang masih hidup saat Nabi Muhammad SAW diutus, maka tidak boleh ngajarin ajaran yang lain. Ya. Sebagaimana Nabi Isa alaihissalam pun ketika di akhir zaman turun, ia akan menyampaikan risalahnya Nabi Muhammad SAW. Bukan kembali menyebarkan ajarannya dulu, bukan. Ajaran risalah yang ia bawa dulu, tapi ia turun sambil kembali menyebarkan tentang risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalil-dalil tersebut menegaskan kepada kita semua bahwa Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul terakhir, agama Islam yang beliau sallallahu alaihi wasallam bawa, risalah yang Allah Ta'ala perintahkan untuk disebarkan kepada kita umatnya ini, adalah ajaran yang sudah sempurna, dan ia mengikat kepada semua makhluk setelah diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, baik dari golongan jin maupun manusia, semuanya terikat dengan ajaran tersebut. Ya. Tidak ada lagi ajaran-ajaran terdahulu yang masih dilestarikan, semuanya ternasakh dan disempurnakan dengan datangnya risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Oleh karenanya Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Hasyr ayat 7, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa saja yang diberikan Rasul kepadamu, terimalah. Dan apa yang dilarangnya darimu, maka tinggalkanlah. Sudah, kesimpulannya di sana. Gak usah cari ajaran yang lain, gak usah ngadain ajaran-ajaran yang baru dan lain sebagainya. Cukup apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW berupa perintah, kita ikuti, berupa larangan, kita hindari. Itu. Lalu apa yang terjadi di zaman sekarang ketika sebagian orang meyakini ada kelompok tertentu yang tidak wajib ikut ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Mereka berdalih dengan kisahnya Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya. Itu Nabi Khidir dan juga tidak ikut ajarannya Nabi Musa. Ya, jawabannya yang pertama tadi sudah. Bahwa nabi-nabi terdahulu itu diutus khusus hanya untuk kaumnya. Jadi Nabi Khidir itu berbeda. Targetnya gitu, mad'unya beda. Jadi tidak ikut apa yang diajarkan atau dibawa oleh Nabi Musa. Lalu para ulama juga berbeda pendapat. Sebagian ada yang mengatakan bahwa Khidir itu adalah wali. Namun jumhur mengatakan beliau adalah seorang nabi. Dengan dalil bahwa Nabi Musa yaitu diperintahkan untuk belajar darinya. Nah, tidak mungkin seorang nabi belajar kepada yang bukan nabi. Ya. Nah, orang yang pendapat ulama yang mengatakan bahwa Khidir itu wali, ini dijadikan kesempatan oleh sebagian orang yang mengatakan wali itu bisa melebihi nabi. Ya. Wali itu bisa melebihi nabi. Contohnya ya Khidir. Jadi itu bukan nabi, ia seorang wali, tapi Nabi Musa belajar kepadanya. Nah, ini ketergelinciran ya. Ya, seseorang mengambil dengan cara yang salah dari pendapat para ulama untuk mendukung kesesatannya. Sehingga ia mengatakan bahwa wali-wali yang ada di tengah mereka itu lebih utama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perkataan-perkataan kekufuran. Dan kelompok yang paling banyak mengatakan dan meyakini keyakinan yang pembatal ke-9 ini ya, adalah termasuk diantaranya mereka, ya, golongan Sufi. Ya. Mereka mengatakan bahwa mereka meyakini bahwa ketika sudah sampai pada tingkatan tertentu, sampai kepada tingkatan apa itu? Ma'rifat, maka sudah tidak dibebani oleh syariat. Sehingga mereka tidak wajib lagi sholat, tidak usah lagi berpuasa. Bahkan halal bagi mereka berzina gitu. Ini keyakinan-keyakinan batil. Dan mereka juga bahkan meyakini bahwa wali fulan, misalnya fulan itu adalah seorang wali sehingga yang sudah mencapai tingkatan tertentu sehingga ia tidak mengapa tidak sholat. Dan orang yang mengatakannya ini pengikutnya ya mungkin kena syubhat pengikutnya. Namun jika ia didasarkan kepada ilmu, tentu saja ini bukan karena kebodohan, maka ucapan-ucapan seperti ini merupakan pembatal
juga. Nah, ini keyakinan seperti ini beranggapan bahwa ada di antara umat, ya, umat dakwah ini yang boleh untuk tidak mengikuti ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan begitu ya. Maka ini pembatal keislaman. Ini merupakan pembatal keislaman. Kemudian para ulama juga di antara keyakinan yang batil yang tersebar terkait Nabi Khidir, ya, di tengah mereka adalah Nabi Khidir itu masih hidup. Nabi Khidir itu masih hidup. Padahal tidak ada seorang pun, ya, di dunia ini yang mereka kekal. Tidak ada. Semuanya fana. Kullu man 'alaiha fan. Tiap orang yang ada di atas bumi itu fana. Rusak. Dalam surah Al-Anbiya ayat 34, Allah Ta'ala pun berfirman, "Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khulda." Ya. Dan kami tidak jadikan seorang pun sebelummu ia hidup kekal. Ya. Afa imitta fahumul khalidun? Apakah kamu, ini hitobnya kepada Nabi Muhammad, kamu saja meninggal, masa mereka kekal gitu. Ini Allah Ta'ala mengabarkan tidak ada makhluk yang kekal di dunia. Nah, termasuk diantaranya ini bantahan terhadap keyakinan sebagian orang yang mengatakan bahwa Nabi Khidir ini masih hidup dan ia mengajarkan para wali-wali mereka atas muka bumi selama 100 tahun, ya, selama 100 tahun. Ini tentunya lebih. Nah, setelah diutusnya Nabi Muhammad, umat-umat beliau sallallahu alaihi wasallam itu ya rata-ratanya usia 60 sampai 70 tahun lagi. Ya, nggak ada lah kayaknya 200. Kalau 105, 103 pernah ya dengar beritanya ada sampai segitu. Nah, kemudian jika ya tadi ya mereka berdalih dengan kisah tersebut. Ya, kisah ini digambarkan secara lengkap di dalam surah Al-Kahf, ya. Di sana disebutkan tentang perjalanan Nabi Musa alaihi salam, ya, untuk mencari Nabi Khidir, ya. Ya. Nabi Musa alaihissalam, risalahnya itu tidak umum sebagaimana risalahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Farisalatuhu khassatun li bani Israil walam yursal ilan nasi kafah. Dan risalah Nabi Musa itu khusus hanya untuk Bani Israel saja dan ia tidak diutus untuk seluruh manusia. Hanya untuk Bani Israel. Sama seperti nabi-nabi lain sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka tidak bisa kita katakan bahwa Nabi Khidir itu, ya, boleh keluar dari syariat Nabi Musa. Ini dalih mereka. Padahal masing-masing punya wilayah, ya, punya wilayah. Makanya dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, inna Musa alaihi salam lam takun da'watuhu amatan wa lam yakun yajibu 'alal Khidir ittiba'u Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam dakwahnya itu tidak umum, ya, mencakup semuanya. Oleh karenanya tidak wajib bagi Khidir untuk mengikuti Nabi Musa alaihi salam. Bahkan, ya, ketika
di akhir perjalanan ya, kebersamaan antara Nabi Musa dan Khidir, qala al-Khidir li Musa. Nabi Khidir berkata kepada Nabi Musa, "Inni ala ilmin minallah." Aku memiliki ilmu dari Allah. Allamanihillahu, yang Allah Ta'ala ajarkan ilmu itu kepadaku. Ma la tu'allimuhu, ma la ta'lamuhu. Apa yang tidak kamu ketahui. Jadi Allah Ta'ala mengajarkan kepadaku ilmu yang engkau tidak ketahui. Wa anta ala ilmin minallahi allamakahullahu la a'lam. Dan engkau pun memiliki ilmu yang Allah Ta'ala ajarkan kepadamu yang aku tidak ketahui. Ini perkataan Khidir kepada Musa. Jadi ada ilmu tertentu, risalah tertentu yang khusus diajarkan kepada Nabi Musa dan khusus diajarkan kepada Nabi Khidir. Sementara satu sama lain tidak mengetahuinya. Nah, ini tidak bisa jadi alasan dan dalih bahwa boleh seseorang itu keluar dari syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena tadi masing-masing ini adalah seorang nabi yang memiliki wilayah dakwah tertentu dan bukan diutus secara umum. Masing-masing juga memiliki risalah yang berbeda gitu ya, secara rinciannya, tetapi secara umum ia sama-sama mengajak kepada beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dikatakan bahwa wal khuruju an syariati Muhammad sallallahu alaihi wasallam anwa. Dan yang masuk kepada kategori keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu banyak macamnya. Ya, banyak macamnya. Ada yang itu adalah kekufuran, ada pula yang hanya merupakan kesesatan bukan kekufuran. Ya. Jadi ada yang menyebabkan kekufuran, ada yang hanya kategorinya sesat saja. Ada juga yang keluar secara keseluruhan, secara kulli, keseluruhan. Ada yang keluar dari syariat Nabi itu hanya sebagian saja. Ada yang keseluruhan, ada yang sebagian. Sementara mana yang masuk kepada pembatal keislaman? Yang masuk kepada pembatal keislaman adalah ketika seseorang keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW dan menganggap itu boleh. Ini pembatal keislaman. Kalau ia keluar itu kan bisa jadi tidak taat ya kepada ajaran Nabi Muhammad SAW, tidak ikut gitu. Tapi ia tahu itu salah gitu ya. Nah, ini tidak sampai kepada pembatal keislaman, ia hanya sesat saja. Ya, tersesat gitu ya. Ia tersesat. Maka ketika seseorang menganggap wa yastahillu dzalika fa innahu yukfaru. Ketika seseorang menganggap halal, boleh keluar, boleh. Ya. Kalau antum juga pengen keluar seperti wali fulan, belajar sampai tingkatan wali fulan gitu. Malah diajak gitu ya. Nah, ini ucapan kekufuran, perbuatan yang membatalkan keislaman. Adapun yang keluar dari syariat namun tidak menghalalkannya, tahu ini haram tapi karena dorongan hawa nafsu gitu ya, karena kebodohan, ya ini tidak sampai kepada membatalkan keislaman. Kemudian diantara contoh dan prakteknya, orang yang mengatakan seorang sufi tertentu ya, jika sudah mencapai martabat tertentu dari ma'rifat, ya, martabat ma'rifat, tingkatan ma'rifat, maka ia tidak butuh lagi kepada Rasul karena ia sudah sampai kepada Allah. Ini juga ucapan kekufuran ya. Padahal Rasul SAW diutus kepada seluruhnya, seluruh manusia. Mereka mengatakan Rasul itu hanya diutus untuk orang awam saja. Kami kan sudah tingkatan khusus, spesial gitu.
Sehingga ya tidak ngapain atau ikut sini, kan sudah sampai ke Allah, bisa langsung dapat ajaran langsung dari Allah Ta'ala lewat mimpi sini, ya lewat mimpi. La haula wala quwwata. Sehingga mereka mengatakan innana nakhudhu ilmana anillah mubasyarah. Kami ngambil ilmu itu langsung dari Allah. Tapi kalian takhuduna ilmakum anil amwat. Kalian mah dapat ilmunya dari orang yang sudah mati. Ya kan, sanad itu orang yang sudah mati dari orang yang sudah mati. Saya dapat ilmu dari yang masih hidup, yaitu Allah. Wah, lihat ya, Masya Allah. Inilah ucapan-ucapan mereka. Ini kekufuran. Ini sudah tidak dilakukan lagi lah, ucapan-ucapan seperti itu. Ada pula perbuatan lain yang masuk ke dalam kategori ini. Di antaranya adalah orang yang orang sekuler, yang mereka berusaha untuk memisahkan agama dan negara. Ini urusan agama, ini urusan negara. Kalau dalam urusan agama ikut agama, kalau negara ikut negara. Nggak ada yang seperti itu. Negara pun diatur di dalam Islam. Taat kepada pemimpin, gitu. Ini diatur di dalam Islam. Ya. Bahkan kalau negara itu menghalalkan suap, orang Islam tetap mengatakan bahwa itu haram. Ya. Tidak ada taat kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Allah. Sehingga dipisah-pisahkan ya. Kalau mau ngobrol agama di masjid, jangan di sini. Kalau dalam urusan pemerintahan nggak masuk agama, nggak masuk ke sini. Ya, termasuk juga contoh yang lain, ulama ul kalam wal mantik, ahli logika, filosof, pemikir gitu. Apa yang dilakukan mereka yang masuk kepada kategori ini? Nah, mereka mendewakan akal daripada nakal. Ya, mereka mendewakan akal daripada nakal. Sehingga keyakinan mereka itu dibangun di atas akal. Mereka tidak berdalil dengan ayat, juga tidak dengan hadis. Karena mereka beranggapan dan meyakini inna adillatal kitab wa sunnah sam'iyatun tufidul dhann. Dalil-dalil Al-Quran dan sunnah itu kan sifatnya sam'i, didengar. Dan itu tufidul dhann, yang didengar itu masih sifatnya sangkaan. Bisa jadi yang ngobrolnya salah atau yang dengarnya salah. Jadi ada sangkaan seperti itu. Amal adilatul aqliyah, tapi kalau dalil akal, fahiya yakiniyah, itu yakin. Ya, akalnya sehat. Tufidul yakin, itu menghadirkan keyakinan. Karena wah, masuk akal nih. Nah, masuk akal itu jika bertentangan dengan syariat, ya tetap saja kita ikut syariat, kita taslim kepada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya dari sisi ini, ketika mereka mendewakan akal, tidak bahkan meninggalkan dalil-dalil, maka ini masuk keluar dari syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam perkara yang paling penting, yaitu akidah. Ya, akidah itu masuk akal kepada mereka, ya, nyimpang. Karena tidak masuk akal
Kalau Allah namanya banyak, kalau ini nama Allah, ini nama, ini nama, ini banyak nama berarti banyak Allah. Nah, lihat ya, akalnya masuk. Lalu akal mulai bertanya-tanya, bagaimana turunnya Allah? Ini khuruj dari syariat Nabi SAW. Ya, keluar. Kemudian termasuk juga orang yang mengatakan inna syariata innama hiya lizamanil madhi. Syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini untuk saat itu, masa itu saja. Sekarang udah nggak relevan lagi. Mesti diamandemen. Ya, mesti ada penyesuaian. Ini ucapan-ucapan mereka. Ini khuruj. Khuruj bukan tabligh ya, bukan ya. Khuruj keluar dari syariat. Syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tentunya didasari kepada keyakinan bahwa syariat ini terbatas seperti yang dibawa oleh para nabi sebelumnya. Bahkan sering juga ya akhir-akhir kemarin gitu, kita dengar bahwa ya, ajaran ini hanya untuk orang Arab saja. Kalau di Indonesia ya nggak cocok. Ya, ini sesuatu yang termasuk di dalamnya ada sikap keluar dari syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Imam Malik rahimahullahu taala mengatakan la yasluhu akhiru hadhihi al-ummah illa ma aslaha awwalah. La yuslihu akhiru hadhihi al-ummah illa ma aslaha awwalah. Tidak ada yang membuat baik kondisi akhir dari umat ini kecuali apa yang telah membuat baik kondisi awal umat ini. Artinya yang baik untuk para pendahulu kita itu pun baik untuk kita. Bahkan di dalam Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, Al-Qadi Iyad berkata, la yasluha akhiru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Umat yang akhir ini tidak akan menjadi baik kecuali dengan apa yang dapat menjadikan umat yang awal itu baik. Kalau umat yang awal cara baiknya seperti apa, maka itu pun berlaku untuk umat belakangan yang kemudian. Fama lam yakun yauma idzin dinan la yakunul yauma dinan. Yang tidak termasuk agama pada hari itu dulu, maka hari ini pun bukan bagian dari agama. Ya, agama itu sempurna, sudah sempurna. Makanya Allah Ta'ala berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku sempurnakan atas kalian nikmatku, dan aku ridha Islam sebagai agama untuk kalian. Ya, kalau sudah sempurna dari dulu sampai sekarang itu berlaku. Tidak seperti sebagian orang terbatas oleh waktu dan tempat. Gitu. Meyakini bahwa ini kan syariat waktu itu, sekarang udah nggak cocok. Ini kan turunnya di Arab, di sini mah kan nggak ada unta. Ini ucapan-ucapan yang menggiring kepada sikap keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Apa dampaknya ketika seseorang terwarnai dengan pemikiran-pemikiran seperti ini?
mereka akhirnya menganggap ajaran Islam belum sempurna, bisa diotak-atik, masih butuh penyesuaian. Akhirnya ya muncullah para disebut content creator gitu, pembuat konten-konten ajaran Islam yang diada-adakan, yang baru belum ada sama sekali contohnya, petunjuknya, diada-adakan dan disebarkan. Ya, maka termasuk di antara sikap keluar dari syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala mengatakan, man ibtada'a bid'atan fid din, orang yang mengada-adakan perkara baru di dalam agama, ini termasuk keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Ini mah yang mengada-adakannya, yang membuatnya. Kalau membuat mah ya dalam keadaan sadar, ya sadar. Kalau yang melakukan, nah ini kadang-kadang ada rincian. Makanya man ibtada'a, ya, man amila itu hanya melakukan saja, tidak mengkreasikan, tidak membuat gitu. Ya hanya ikut-ikutan saja. Maka tadi bisa jadi ya dirinci, tidak sampai keluar, tapi amalnya pasti tertolak, namun ia tersesat, dolal saja, tidak sampai keluar dari agama Islam. Tapi yang membuatnya, ia membuat dalam keadaan yakin bahwa ini adalah bagian dari syariat, padahal tidak ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka baginya ini adalah perbuatan yang bisa membatalkan keislaman. Waliyahzubillah. Maka ketika seseorang membuat perkara-perkara yang baru di dalam agama, itulah kenapa para ulama kita sangat ya semangat untuk mengingatkan gitu. Karena dampaknya besar dan berbahaya bagi umat. Ketika sudah tersebar satu bid'ah, maka akan mati satu sunnah. Bayangkan kalau bid'ahnya banyak, bid'ahnya demikian tersebar, ya sunnahnya tertutup, ya bahkan bisa jadi hilang. Karena yang jadi sulit adalah mereka menganggap kebid'ahan itu adalah kebaikan. Nah, ini masalahnya. Beda dengan maksiat. Orang yang bermaksiat itu tahu itu maksiat, sehingga masih dimungkinkan ia sadar, ya, menyadari, oh ini salah sebenarnya, tapi dorongan hawa nafsu. Tapi orang yang melakukan bid'ah, nah ini baik, makanya sulit dinasihati. Ya, banyak juga akhirnya sebagian orang awam, ya itu mungkin hembusan juga dari pemuka mereka. Kenapa sih tiap khutbah itu ngobrolnya kullu bid'atin dhalalah, itu dibaca terus tiap. Kenapa? Ya, ini untuk mengingatkan pembicara dan juga pendengar bahaya dari bid'ah. Ya. Dan ini sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khutbatul hajah, ya sampai segitu perhatian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap umatnya. Oleh karenanya untuk perkara bid'ah ini nanti dirinci. Yang melakukannya, kalau ia melakukannya karena dalam kondisi tidak tahu gitu, atau ia kurang ilmu gitu, ia tidak sampai batal keislamannya, tapi ia tersesat. Namun tentu saja ia akan dimintai pertanggungjawaban karena tidak mencari ilmu gitu, karena ia tidak belajar. Begitu pula orang yang ikut-ikutan, ya,
ikut-ikutan pun nanti akan dirinci sesuai dengan kadar parahnya gitu. Semakin parah ya ikut-ikutannya maka ia semakin tersesat. Tingkatan-tingkatannya berbeda-beda. Maka yang wajib bagi kita semua adalah al-iltizamu bil kitabi was sunnah, ya, wa i'tiqadu annahuma kamilani syamilani salihani li kulli zamanin wa makan. Wajib bagi kita semua untuk meyakini dan berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Sunnah, serta meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Al-Quran dan As-Sunnah itu kamilan, sudah sempurna, syamilan, komprehensif, mencakup segala urusan dan segala perkara yang kita butuhkan, solihani likulli zamanin wa makan, cocok untuk setiap tempat dan waktu. Ini Al-Quran dan As-Sunnah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini sempurna, mencakup seluruh urusan, cocok untuk setiap tempat dan waktu, semuanya. Sehingga ya untuk apa lagi nyari ajaran-ajaran yang lain? Walla yakuna ladaihi syakkun aw taraddudun fi dzalika daiman wa abadan. Dan hendaklah ia tidak sedikit pun meragukan hal tersebut selamanya. Jangan sampai ragu. Jangan terganggu oleh ucapan mereka. Oh iya ya, kayaknya mah nggak cocok, harus ada penyesuaian. Nah, jangan sampai muncul keyakinan seperti itu. Ya. Karena akal itu bukan tolok ukur kebenaran, bukan. Akal itu Allah Ta'ala ciptakan untuk membantu kita memahami dalil, bukan sebagai tolak ukur kebenaran. Ya. Dan kita pun mesti memisahkan ya, karena sebagian orang kemudian menggiring pemahaman tentang bid'ah itu kepada perkara-perkara dunia. Ini bid'ah. Agar apa? Agar ketika kita jawab itu juga bid'ah. Bid'ah boleh. Bid'ah itu dalam urusan agama. Kalau ini bukan termasuk bid'ah. Ini wasilah. Ada dan tidak ada, tidak apa-apa. Wasilah. Kalau wasilah itu masuknya kepada masalih mursalah. Ya. Mana yang maslahat? Dalam urusan dunia. Maka teknologi itu wasilah, bukan goyah, bukan tujuan, bukan dalam urusan agama. Maka bid'ah itu bukan masuk ke ranah itu. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, oleh karenanya hendaklah kita sama-sama kembali meyakinkan diri kita dan juga memohon kepada Allah Ta'ala keteguhan untuk terus mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bersabar di atasnya atas semua gangguan-gangguan, dan insya Allah ya, orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan menunjukkan jalan bagi kita semua. Orang-orang yang berjihad di jalan Allah Ta'ala ya, dengan ilmunya, berusaha untuk terus berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, maka Allah Ta'ala akan bimbing kita semua. Ya, semoga Allah Ta'ala senantiasa berikan istiqomah dan kesabaran untuk mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mencukupkan diri dengan itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada faedah dan manfaatnya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.